Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Adalah suatu kemuliaan bagi manusia ketika ia mampu menjaga lisannya, menjaga perilaku yang dapat merusak kesucian dirinya. Di antara hal yang dapat merusak jiwa manusia ketika ia melakukan kesalahan, melakukan dosa dengan mengatakan sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan mungkin mengandung kalimat-kalimat itu kalimat yang tidak pantas untuk diucapkan. Apakah itu terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala ataukah terkait dengan hak-hak manusia ataukah kehormatan manusia? Ibadah puasa adalah ibadah yang melatih umat Islam, kaum muslimin, orang-orang yang beriman untuk menjaga lisan, menjaga diri agar tidak mengatakan sesuatu yang tidak memberikan manfaat ataukah bahkan merusak diri dan melukai, bahkan menghinakan orang lain. Maka di antara adab yang harus kita pahami dan harus kita jaga dalam pelaksanaan ibadah puasa, terlebih khusus dalam puasa Ramadan ini, adalah tidak mengatakan sesuatu dan melakukan pembicaraan yang tidak bermanfaat, bahkan mungkin merupakan perilaku-perilaku orang-orang yang bodoh. Apakah itu bentuknya adalah berkata dusta, ataukah berjanji yang tidak niatkan untuk ditepati, ataukah melakukan ghibah, makian, yang kesemuanya ini adalah segala perbuatan lisan yang sangat berpengaruh terhadap diri manusia. Maka orang yang berpuasa ketika mampu menahan dirinya dari perbuatan-perbuatan lisan tadi ini, yang tentu dengan lisan itu akan membawa dan akan membentuk pribadi manusia, maka ini adalah suatu keselamatan. Hal itu dari suatu ungkapan yang sering kita dengarkan, salamatul insan fi hifzil lisan. Manusia akan mendapatkan keselamatan, dan itu bukan hanya di akhirat, tapi di dunia pun dia akan terjaga dengannya. Yaitu mereka yang mampu menjaga lisannya. Inilah hakikat daripada ibadah puasa, yang nilai puasa yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang sering kita baca pada saat menyampaikan kefarduhan daripada ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kewajiban berpuasa agar lahir diharapkan di dalam pelaksanaan itu nilai-nilai dan sifat-sifat takwa. Sifat takwa ini dalam dua bentuk yang dapat kita lakukan, yang kita peroleh di dalamnya adalah kemampuan untuk melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah dan kemampuan untuk menjauhi segala yang terlarang. Dan salah satu hal-hal yang banyak dilarang dalam agama Islam, dalam syariat agama ini adalah perbuatan-perbuatan yang lahir daripada lisan itu. Maka nilai takwa dalam hal menjaga lisan itu adalah kemampuan menghindarkan dari penyakit-penyakit dan dosa-dosa lisan yang diakibatkan oleh lisan. Seperti yang kita sebutkan tadi, ghibah, cacian, makian, perkataan yang tidak ada manfaatnya. Jadi kalau saja yang tidak bermanfaat seperti bersendah gurau, bercanda, tidak ada nilai kebaikan di dalamnya, patut dan harus kita tinggalkan. Apatah lagi memang di dalam perkataan itu ada nilai dosa, ada kemaksiatan dan ada kemungkaran. Tentu itu lebih utama dan lebih besar perhatian kita untuk meninggalkannya. Nabi SAW telah menyatakan secara tegas, orang yang tidak mampu menjaga lisannya dari perbuatan buruk atau dari segala kemungkaran yang ditimbulkan oleh lisan ini, beliau mengatakan, man lam yada' qawla zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi ayyad'a ta'amahu wa syarabah. Jadi orang yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan beramal dengannya, maka
Allah Subhanahu wa taala tidak berkebutuhan untuk meninggalkan makan dan minum. Artinya Allah tidak butuh dengan puasanya. Hal ini yang mengakibatkan terkadang amal soleh kita ini, terkhusus ibadah puasa yang kita laksanakan, dengan begitu pengorbanan materi, bahkan kekuatan, kelemahan jiwa, kelemahan diri, kita siapkan untuk pelaksanaan ibadah puasa, tapi tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu penyebabnya adalah ketidakmampuan untuk menjaga lisan yang dapat menyakiti diri kita sendiri dan juga orang lain. Karena yakinilah bahwa perkataan buruk itu sebenarnya dampaknya itu terhadap diri sendiri. Karena itu akan didengarkan. Telinga kita mendengarkannya, hati kita pun akan mendengarkannya. Sehingga ketika kita mampu menjaga lisan ini, itu sebenarnya adalah upaya untuk menjaga kefitrahan diri kita, yang dimana dampaknya ini akan berpengaruh juga kepada orang lain. Inilah sebenarnya bahaya lisan itu. Mungkin kalau saja kita merasakan kemudaratan itu 1 poin daripada dosa, tapi kalau hal itu diperdengarkan kepada orang lain, maka dampaknya itu akan berpengaruh kepada orang lain. Maka kita akan mendapatkan 2 poin dosa di situ. Merusak diri sendiri, karena itu akan kita dengarkan dan kita hayati pula. Dan kemudian kedua adalah akan diperdengarkan kepada orang lain, dan itu akan merusak juga kenyamanan dan ketenangan orang lain. Dan ini ciri khas daripada keimanan kita itu. Di antaranya ada Nabi SAW menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak akan sempurna keimanan seseorang sehingga ia mencintai dirinya sebagaimana ia mencintai saudaranya. Dan salah satu bentuk kecintaan kita kepada saudara kita adalah keinginan baik agar saudara kita ini menikmati apa yang datang dari kita. Salah satu bentuknya adalah idkhalus surur ala qulubil mu'min, memasukkan hal-hal yang baik ke dalam hati manusia, hati saudara-saudara kita. Nah, sebaliknya adalah yang merupakan ketidaksempurnaan keimanan kita adalah memasukkan kalimat-kalimat buruk yang dapat menyakitkan orang lain ke dalam hati mereka. Inilah sebenarnya sekali lagi bahwa keistimewaan rahasia di balik ibadah puasa, kemampuan menjaga fitrah kesucian diri kita ini sebagai manusia yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjaga kenyamanan hidup orang lain. Karena yakinlah bahwa kebahagiaan itu bukan saat kita mampu menjaga diri, tapi kemampuan menjaga kenyamanan dan kebahagiaan saudara kita yang lain. Oleh karena itu, ketika ada orang yang memancing, bahkan mendorong kita untuk melakukan perbuatan itu, kita harus mampu menjaga juga. Karena dorong ini terkadang muncul dari dalam jiwa, dalam pribadi kita. Namun kita tidak bisa menghindari, itu terkadang juga muncul dari orang lain. Salah satunya adalah ketika ada memaki, ada mencaci terhadap diri kita. Di sini terkadang terpancing seseorang untuk menjawab dan merespon cacian itu. Maka Rasulullah SAW memberikan wejangan dan arahan dalam hal kaitannya dengan ini. Beliau menyatakan, "Idza kana yaumu shaumi ahadukum fala yarfuth wala yaskhab wala yajhal. Fa in syatamahu ahadun aw qatalah falyakul inni shaimun." Nabi SAW yang sangat bijaksana dan beliau sangat menyayangi umatnya, memberikan arahan kepada khususnya orang yang berpuasa. Jika salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah ia berkata kotor, janganlah ia berteriak, berbuat gaduh, atau melakukan perbuatan-perbuatan orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Maka jika ada orang yang memaki dirinya, ataukah mengajak berdebat, ataukah bermusuhan, maka hendaklah ia mengatakan, inni mru'un sha'im, saya ini orang yang berpuasa. Maka kalimat inni sha'imun itu adalah salah satu cara Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan kepada kita oleh lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga diri kita, untuk menahan diri. Maka kalimat inni sha'imun adalah tamen yang akan menjaga agar kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan, terlebih khusus dalam kalimat-kalimat yang tidak memberikan manfaat. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan taufik untuk menjaga lisan, sehingga dengan demikian kita mampu menyamankan, menenteramkan hati kita,
dan juga insya Allah akan memberikan ketenangan dan kebahagiaan orang lain. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.